Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ismawati dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 pagi dari kampus TAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya akan membuat video tentang materi saya, yaitu Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Pengertian Tauhid Rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rob. Nama ini memiliki beberapa arti, antara lain Al-Murabi, pemelihara; An-Nasir, penolong; Al-Malik, pemilik; Al-Mushil, yang memperbaiki; Al-Syahid, Tuhan; dan Al-Wali, wali. Tauhid Rububiyah bermaksud Allah ialah Tuhan mengatur segala sesuatu, Dia pemiliknya, Dia pencipta aturan rezekinya. Sesungguhnya Dia yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang mendatangkan hukum mudarat, dan Dia menerima doa terutama dalam kesukaran. Yang kedua, pengertian Tauhid Uluhiyah. Kata lain, Tauhid Uluhiyah ialah kata uluhiyah diambil dari kata ilah, yang bermakna yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menyebut sesembahan yang hak dan yang batil, sebagaimana sembahan yang hak terlihat. Pengertian Tauhid Uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan, serta seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, guna mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Asma wa Sifat. Makna Tauhid Asma wa Sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta meniadakan kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalil Tauhid Uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Rasulullah SAW telah membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sabda dia, dan apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dalil Tauhid Asma wa Sifat. Hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-nama Allah. Dalil Tauhid tentang Rububiyah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Contoh Tauhid Rububiyah. Menciptakan makhluk, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, memberi serta membagi rezeki kepada seluruh makhluk, mengubah takdir dan mendatangkan manfaat pertolongan kepada makhluk, bahkan menolak dan mendatangkan segala mudarat atau kerusakan. Contoh Tauhid Uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mencintai juga karena Allah. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti kita hanya melakukan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk manusia atau hal lainnya. Contoh Tauhid Asma wa Sifat. Perilaku seorang anak yang tidak menyontek pada saat ujian, walaupun tidak ada yang mengawasi, karena yakin bahwa Allah melihat apa yang manusia lakukan saat itu. Baik, kesimpulan dari materi tentang Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat ini yaitu Tauhid Rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba manusia. Maknanya adalah mengakui bahwa Allah saja sebagai ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dan bukan yang lainnya. Arah peribadahan yang fundamental dan sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditetapkan, dicontohkan oleh para nabi-nabi Rasulullah Allah mengemban ajaran agama Islam. Dalam Tauhid Rububiyah, adalah mengesahkan Allah pada af'al
perbuatannya yang mengandung pengertian, mengakui bahwa Allah saja sebagai pencipta segala sesuatu, memelihara, mendidik, memberi rezeki, dan menguasai. Tauhid asma wa sifat merupakan suatu keyakinan bahwa Allah memiliki sifat yang mana Allah telah meletakkan pada dirinya sendiri yang khusus bagi orang itu sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.